Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Boleh lompat ke ayat 14. Boleh lompat ke ayat 14. Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayo baca ayat 14 sama-sama, 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak bisa seseorang itu mengabdi pada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada benda. Mencontoh, kita tidak bisa mengabdi kepada uang, kita tidak bisa mengabdi kepada materi, atau kita tidak bisa mengabdi kepada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan berkat kepada kita, namun tidak pernah Dia mau berkatnya itu menggantikannya. Tuhan mau kita menjadikan Yesus itu nomor satu dalam hidup kita. Kalau Mazmur 91 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang orang yang bersandar pada Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca ayat 5 sampai ayat 13, itu adalah konsekuensi atau akibat orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menolong orang tersebut dengan cara yang ajaib. Nanti Bapak Ibu lihat ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, atau tema di pagi hari ini adalah tetap melekat kepada Tuhan, seperti ayat 14, maka kita akan melihat bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan akan menikmati pertolongan-pertolongan yang ajaib. Berapa banyak yang mau menikmati pertolongan yang ajaib dari Tuhan? Bapak Ibu harus rindukan ini setiap waktu, rindukan ini setiap saat. Kemudian klimaksnya itu pada ayat 14, dikatakan di mana hati seseorang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara ilahi, perkara-perkara besar terjadi. Mazmur 91 ayat 14, seperti yang tadi kita baca. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat 14, sekali lagi kita baca. Ya. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mulai ada penekanan kata sungguh. Hatinya melekat kepadaku. Hati yang melekat kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan melihat perkara-perkara besar. Istilah melekat dalam bahasa Inggris memakai kata love. Memakai kata mencintai Tuhan. Tapi saya mencoba mencari dalam bahasa aslinya. Sebenarnya bukanlah cinta atau bukanlah love. Tapi dikatakan dipakai kata ahab. Ahab. Ya. Tapi dihubungkan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Ya. Kata Ahab ini bisa dihubungkan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu dipakai kata kasak. Ya. Tulisannya CHASAK di belakang. Ya. Kasak, bacanya kasak. Menunjukkan suatu istilah desire, kerinduan yang kuat. Atau menikmati Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan itu ada sebuah kerinduan yang kuat untuk mau dengar, untuk suka akan hadirat Allah, suka akan ibadah, suka berdoa. Orang itu adalah suka bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Dia menikmati semua tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Menunjukkan suatu istilah desire, kata kasak itu adalah sebuah kerinduan yang dalam, kerinduan yang kuat. Ya, diterjemahkan dengan menikmati. Dan saya percaya bahwa syarat supaya bisa melekat kepada Tuhan itu kita harus tahu siapa Tuhan.
Bapak Ibu dan saya tidak hanya cuma tahu, tapi Bapak Ibu harus kenal siapa Tuhan. Mazmur 91:14 tadi yang kita baca, dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Bukan cuma dipakai kata Ahab, tapi dipakai kata kasak. Ya. Kalau kata Ahab itu berhubungan dengan sedang jatuh cinta. Tapi kasak itu menjadi sebuah kerinduan yang kuat. Menjadi sebuah kenikmatan akan Tuhan. Ketika Bapak Ibu, Alkitab katakan firman Allah itu adalah makanan. Firman adalah roti. Jadi ketika Bapak Ibu dengar firman, bagaimana cara kita menerimanya, menikmati setiap firman yang keluar keluar per kalimat yang kita dengarkan dalam sebuah khotbah, maka Bapak Ibu sedang punya kasak, punya kerinduan yang kuat, punya sebuah kenikmatan untuk menikmati firman Tuhan itu. Dan Alkitab katakan itu tanda bahwa kita melekat kepada Tuhan. Sama seperti ranting yang melekat pada pokok, dia akan menarik semua sari, dia akan menarik semua yang ditarik oleh batang, ditarik oleh akar itu akan ditarik di rantingnya, sehingga rantingnya menghasilkan buah. Firman Allah berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Jadi ternyata Tuhan tidak luputkan semua orang. Tuhan hanya meluputkan mereka yang punya kerinduan yang kuat. Tuhan hanya meluputkan mereka yang punya kenikmatan untuk menikmati Tuhan secara dalam, secara benar dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, ia mengenal namaku. Dan untuk bisa melekat pada Tuhan, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Bukan hanya feeling. Oh, saya tebak-tebakan pikirannya. Main tebak-tebakan pikiran. Kita mencoba untuk menaruh Tuhan itu seperti di awan-awan yang sulit untuk kita ketemu. Pikiran kita nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Jangan pakai feeling. Ya, karena feeling itu bisa berubah kapan saja. Kalau kita diberkati senang, kalau tidak diberkati nggak senang. Kalau kita adalah masalah, kita nggak senang. Tapi kalau semua keadaannya baik-baik, kita senang. Bukan seperti itu. Dan Alkitab berkata begini, bahwa dikatakan pemazmur menjelaskan mengerti siapa Tuhan. Daud sangat mengerti siapa Tuhan. Dia berkata yang maha tinggi, yang maha kuasa, Almighty atau El Shaddai. Ya, dikatakan kata yang maha kuasa itu dipakai kata El Shaddai. Itu pengenalan secara dalam. Bukan cuma karena apa kata orang. Bukan cuma tahu tentang Tuhan. Tapi kita mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengenal Anda secara pribadi. Dia adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dia adalah Almighty God. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Tuhan yang maha perkasa. Saya percaya bahwa semakin posisi kita semakin di atas, maka kita bisa mengontrol situasi dan lingkungan kita. Ketika Bapak Ibu dipercaya menjadi pemimpin, ketika kita dipercaya menjadi orang yang ada di level paling atas, kita bisa mengontrol situasi. Perkataan kita ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang kita pimpin. Sehingga ketika kita bicara sesuatu, semuanya bisa terkontrol, teratur dengan baik. Lingkungan kita bisa dalam keadaan aman dengan baik ketika kita ada pada sebuah posisi tertentu. Sama, ketika Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia nama di atas segala nama, dan Raja di atas segala raja. Berarti dia bisa mengontrol segala sesuatu. Apa yang ada di bumi adalah kontrol Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan, ada dalam persoalan, ingat masih ada Tuhan bersama dengan saudara. Dia Immanuel, dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Orang yang banyak masalah sering punya pandangan yang sempit. Dan akhirnya mudah menyerah. Ketika Bapak Ibu dan saya sedang ada dalam banyak problem, sekarang berpikir. Ketika ada dalam banyak problem, berpikir bahwa ini kesempatan untuk Bapak Ibu naik lebih tinggi. Ya. Jangan berpikir bahwa kalau banyak masalah, bahwa ini waktu untuk saya hancur. Tidak ada orang yang mati karena masalah. Tapi yang terjadi adalah orang-orang hebat selalu keluar dari masalah. Orang-orang yang hebat selalu melihat masalah sebagai kesempatan. Dan kalau kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita tidak akan takut dengan masalah yang terjadi hanya dalam rentan waktu yang singkat. Tapi Tuhan pakai masalah yang singkat itu untuk mendewasakan kita, untuk kita menyiapkan hati kita untuk masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan mendidik kita bukan sebagai orang yang manja. Tuhan mendidik kita melalui persoalan dan melalui masalah supaya kita menjadi orang yang kuat. Saya percaya bahwa semakin
kita mengenal Tuhan, semakin kita melekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita melekat kepada Tuhan? Doa, pujian, penyembahan, kerinduan yang dalam, kerinduan yang kuat, kenikmatan untuk Bapak Ibu ada dalam hadirat Allah. Saudara dan saya akan melihat perkara-perkara besar yang akan disingkapkan Tuhan bagi kita. Beda dengan manusia, di mana semakin kita mengenal, kadang kita semakin tahu kejelekan, dan malah mulai tidak suka satu sama lain. Ada orang yang tidak mau pergi ke gereja. Ada orang yang tidak mau ketemu dengan orang lain. Ada orang yang kepahitan. Mungkin ketika ketemu dengan orang lain, dia pikir bahwa orang lain akan memandang dia dengan cara pandang yang keliru, cara pandang yang salah. Orang ini tanda bahwa orang ini terluka. Dan orang terluka itu tidak ada jalan lain selain dia harus mengampuni, berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Sama dengan seseorang yang jatuh cinta pada orang lain, dia harus kenal orang itu dulu baru dia jatuh cinta. Kalau Bapak Ibu tidak kenal Tuhan, Bapak Ibu juga tidak akan jatuh cinta dengan Tuhan. Kalau kita malas baca firman, kalau kita malas berdoa, saya percaya kita tidak akan melekat pada Tuhan. Kalau kita jauh dari hadirat Allah, jauh dari persekutuan, saya percaya bahwa kita pasti tidak akan mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Baca firman, karena firman adalah Allah sendiri. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Tuhan? Yaitu saudara dan saya bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Baca firman Tuhan, bukan cuma baca, tapi ada saat teduh, merenungkan firman Tuhan itu. Kita punya grup yang namanya Speak the Word. Dan saya lihat ada orang-orang di sana yang sudah ratusan hari, dan selalu memperkatakan firman, merenungkan firman. Mereka dapat rema di sana. Karena saya percaya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu melekat kepada Tuhan. Ketika ada masalah, maka yang muncul pertama di pikirannya adalah firman Tuhan. Ketika ada persoalan, yang muncul di pikirannya adalah Tuhan beserta dengan dia. Dia ingat akan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang masalah sekalipun, dia selalu dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melekat dengan Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Saya tidak katakan bahwa ketika Bapak Ibu melekat kepada Tuhan, tidak ada persoalan. Ada persoalan. Bahkan persoalan tambah banyak, iya. Tapi yang pasti Bapak Ibu tidak akan dilepaskan dari Tuhan. Ketika kita melekat seperti ranting yang tertanam pada pokoknya, ada angin yang datang meniupnya, mungkin ranting itu ikut bergoyang bersama dengan batang, tapi keadaanmu akan baik-baik saja. Apa arti melekat pada Tuhan? Ketika saya mencoba mencari dari kata Ahab tadi, dan kata kasak tadi, maka arti melekat pada Tuhan yang pertama adalah prioritas. Berarti kita bisa melihat bahwa seseorang itu melekat kepada Tuhan, atau orang itu tidak melekat kepada Tuhan, atau setengah melekat kepada Tuhan, dilihat dari bagaimana orang itu memprioritaskan Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Arti melekat pada Tuhan adalah prioritas utama kita adalah Tuhan. Orang yang melekat sama Tuhan itu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 91, ketika Mazmur ini ditulis, maka dia berada pada situasi yang penuh dengan kesusahan. Karena kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14 atau 15 dikatakan begini. Dikatakan begini, setan mencoba menyerangnya, dia ada dalam keadaan gelap gulita, dalam situasi yang mencekam, tapi dia berkata bahwa Tuhan menyertainya, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dia ada dalam kesusahan. Tapi saudara lihat bahwa pemazmur menulis bahwa dia punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Orang yang prioritasnya kepada Tuhan, dia punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Dia tidak bergantung dengan apa yang bisa dilihat dengan mata, tapi dia bergantung kepada Tuhan yang bisa memenuhi segala yang dia perlukan dalam hidupnya. Artinya Tuhan menjadi bagian terutama dalam hidupnya. Apakah Bapak Ibu menjadikan Yesus bagian terutama dalam hidup kita? Kalau kita menjadikan Yesus bagian terutama dalam hidup kita, maka saya percaya bahwa kita akan menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Saat kita melekat pada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Jesus be the center. Artinya menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita.
Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12, Alkitab berkata begini, Tuhan akan ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita dari iman kepada iman. Dari lapisan iman yang satu kepada lapisan iman yang lain. Wow. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya tidak akan tinggal di level yang sama. Kita akan sampai kepada level-level yang lebih tinggi. Kita akan menaklukkan gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung persoalan. Dan itu akan menjadi tempat pijakan kita. Bapak, Ibu, posisi, uang, teman, pasangan hidup. Saya percaya bahwa semuanya itu adalah alat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu bukan tujuan. Itu bukan prioritas utama. Tuhanlah yang harus menjadi prioritas terutama atas hidup-hidup kita. Dan bukan berkat-berkat tadi. Bukan posisi, bukan uang, bukan teman, bukan pasangan hidup. Tuhan harus menjadi prioritas utama. Jemaat Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang mengarahkan hidupnya hanya untuk posisi, hanya untuk uang, hanya untuk teman, hanya untuk pasangan hidupnya. Dan mereka pusing dengan itu. Karena masalah, karena persoalan, akhirnya waktu mereka habis di situ. Tapi ketika Bapak Ibu hadapi keadaan seperti itu, masalah dalam hal-hal yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, tapi hati dan pikiran Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat berkat akan mengikuti kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan akan datang atas hidup kita. Jangan dibulak-balik, saudara. Alkitab katakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Berkat adalah akibat daripada kita memprioritaskan Tuhan. Tuhan pernah berkata bahwa orang yang datang kepadanya harus membenci orang tuanya, membenci saudaranya, lalu memikul salibnya. Mikul salib Bapak Ibu dan saya nggak disuruh pikul salib Yesus. Tidak, Yesus pikul salib kan. Kita pikul salib kita sendiri. Ya. Menyalibkan diri kita, menyalibkan kedagingan kita. Lalu Bapak Ibu pikul salib itu. Pikul semua yang masalah persoalan yang datang dalam hidup kita. Lalu matamu tertuju kepada Tuhan. Dan kita akan melihat jalan keluar, kita akan melihat terobosan. Harus ada harga yang kita bayar. Pelayanan tanpa pengorbanan, maka tidak ada kemuliaan. Sekali lagi, pelayanan tanpa pengorbanan, maka tidak ada kemuliaan. Jadi kalau kita melayani Tuhan tanpa ada korban waktu, tenaga, harta, pikiran, maka tidak ada kemuliaan. Pelayanan kita biasa saja. Kedengarannya garing. Pelayanan tanpa Bapak Ibu mau bayar harga dalam doa, mau bayar harga di dalam waktu, tenaga, pemikiran, maka kita nggak akan lihat kemuliaan Tuhan. Ikut Tuhan itu, ikut Tuhan tapi tidak punya kehidupan rohani yang berkualitas adalah percuma. Oh, Ibu tulis di kolom komentar. Ikut Tuhan tanpa punya kehidupan rohani yang penuh dengan kualitas adalah percuma. Untuk apa datang ibadah tapi tidak punya kualitas kehidupan rohani, itu percuma, Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu datang dengan kualitas rohani yang baik, siapkan hati yang baik, mau untuk Bapak Ibu ditegur oleh firman Allah, maka saya percaya bukan percuma, tapi itu akan menjadikan sesuatu yang tadinya tidak berarti menjadi berarti. Membenci di sini adalah soal prioritas, bahwa Tuhan harus lebih utama dari yang lain. Alkitab ajarkan kepada kita dalam kitab Injil, jika seseorang datang dan dia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, kita tidak disuruh kata membenci, bukan gak suka papanya ketika lihat papa dan mamanya lalu kita benci dalam hati, bukan. Kata membenci di sini adalah soal prioritas, bahwa Tuhan harus lebih utama dari yang lain. Misalnya hari ini Bapak Ibu dan saya disodorkan uang begitu banyak dengan memilih Tuhan. Saya lihat ada di IG ya, orang disodorkan Tuhan atau disodorkan uang $100, dia pilih yang mana? Dia banyak kali pilih uang $100, saudara. Dan ada orang yang terakhir, dia pilih Tuhan. Dan ketika dia pilih Tuhan, ternyata di dalam amplopnya itu sudah ada begitu ada ribuan dolar yang ditaruh di sana. Tanpa orang lain tahu bahwa ketika mereka hanya cuma pilih uang, dia hanya cuma dapat berdasarkan nilai itu. Tapi ketika dia pilih Tuhan, di dalamnya ada lipat ganda yang dia dapatkan. Kalau Bapak Ibu sering lihat di IG, saya katakan, wow, ini orang penuh dengan kreativitas. Ada kalinya karena dia datang dengan 2 kertas, orang yang mau lihat, mereka lihat di kertas itu ada apa? Oh, nama Tuhan. Tapi dia pilih uangnya. Tapi ada orang yang biasa,
dia pilih nama Tuhan. Ketika prioritas kita kepada nama Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Bahwa tidak ada persaingan dalam hidup kita. Soal prioritas dan pilihan, itu adalah dari saudara dan saya. Jangan cari yang lain, prioritas utama kepada Tuhan. Dan Anda tidak akan pernah dipermalukan. Kata mengenal yang pertama, melekat yang pertama, artinya prioritas. Kata melekat yang kedua, artinya mengejar. Mengejar Tuhan. Mengejar artinya melakukan sebuah usaha, saudara. Saat kita mencintai seseorang, kita pasti akan melakukan sesuatu, mengejar orang itu. Contoh, Yakub mau menunggu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan bagi Yakub, karena saking cintanya, 14 tahun itu dirasa hanya beberapa hari saja. Kenapa? Karena Yakub sungguh-sungguh mencintai Rahel. Yakub tidak menyerah. 7 tahun pertama dia ditipu oleh papa mertuanya, dikasih Lea. Tapi dia kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan orang yang dia cintai, yaitu Rahel. Demikian halnya kalau kita melekat pada Tuhan, maka Bapak Ibu harus mengejar firman Allah, mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan, barang siapa mencari wajahku, maka wajahnya dicari. Bapak Ibu jangan datang kepada Tuhan karena kepingin apa yang ada di tangan Tuhan. Datang tawan hatinya, maka Anda dapat perbendaharaannya. Tahu bahwa ada kenikmatan saat melekat kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu tinggal dalam Tuhan, ada kedamaian, ada ketenangan. Orang yang mengejar Tuhan, saya percaya dia akan penuh dengan kedamaian, dia akan penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Hari ini ada banyak orang yang punya uang banyak, ada banyak orang yang punya kedudukan, ada banyak orang yang punya nama baik mungkin, tapi dia nggak cari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dia nggak punya ketenangan, dia nggak punya kedamaian. Tapi saya percaya kita yang ada di pagi hari ini, kita yang dengar, bahkan nanti siaran tunda, ada yang mendengar by YouTube, ada yang mendengar by Facebook, bahwa kedamaian hanya datang ketika kita mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapa hasrat kita untuk mengejar kedekatan kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan terus, Bapak Ibu dan saya, dikejar, digoda dengan kesibukan, digoda dengan berkat, digoda dengan hal-hal yang sepertinya enak bagi kita menikmati daging ini. Tapi saya beritahukan itu hanya sesaat. Kejarlah Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, dan Bapak Ibu akan bahagia. Berbahagialah kita yang tengah hari-hari ini sibuk mengejar Tuhan, karena Bapak Ibu akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Alkitab katakan begini, bahwa ketika Bapak Ibu mengejar Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Berjalan semakin hari, semakin terang hingga rembang tengah hari. Kita tidak takut dengan panas terik, tapi Tuhan akan menolong kita dan akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Akan selalu ada sesuatu yang kita buat untuk kita melihat waktu-waktu yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi kita akan menikmati semua yang terbaik. Contoh, kalau Bapak Ibu lihat Daniel ya. Daniel itu sibuk dengan kerjaannya di kerajaan Media dan Persia. Ketika dia ada di Babel, dia akan menjadi orang ketiga di sana. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tapi Daniel selalu mencari Tuhan. Daniel selalu mengejar Tuhan. Satu hari, dia selalu berdoa 3 kali sehari. Dengan kiblatnya ke Yerusalem. Dia selalu memberikan waktu pada Tuhan setiap hari. Dan Alkitab katakan Tuhan menolong Daniel. Dalam gua singa, Tuhan menolong Daniel. Ketika Bapak Ibu dan saya selalu mengejar Tuhan, akan ada pembelaan Tuhan. Kita adalah masalah, kita adalah persoalan, tapi Tuhan akan bela kita. Ketika Bapak Ibu mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Anda sedang mengejar harta terpendam yang diberikan penguasa alam semesta kepada saudara, yaitu yang namanya Yesus Kristus. Ketika Anda mengejar Dia, lebih daripada mengejar emas dan perak, mengejar kedudukan, prestasi, mengejar semua yang mungkin bagi dunia terbaik, tapi Anda mengejar Tuhan lebih dulu, maka saudara dan saya tidak akan pernah dipermalukan. Hari ini mari reposisi hati kita untuk kita mengejar Tuhan. Melekat itu artinya mengejar Tuhan. Dan arti melekat yang ketiga, kalau arti melekat yang pertama adalah prioritas, yang kedua adalah mengejar Tuhan, yang ketiga jaga hati supaya tidak berubah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar,
Saya harus jaga hati saya supaya tidak berubah. Orang yang mudah berubah, itu tidak bisa dipercaya. Tulis di kolom komentar, orang mudah berubah, itu tidak bisa dipercaya. Orang yang mudah berubah, karena hatinya, orang yang tidak mau berubah, karena hatinya itu tidak mau berubah. Tapi orang yang mudah berubah, hatinya itu juga mau mudah berubah. Saudara pernah ketemu dengan orang yang Bapak Ibu nasihati berulang-ulang, tapi tidak berubah. Orang yang tidak mudah berubah, karena hatinya keras. Tapi orang yang mudah berubah, hatinya juga mudah berubah. Percayakanlah tanggung jawab kepada orang yang mudah berubah. Mudah berubah di sini maksud saya itu hatinya mudah berubah. Bukan dalam hal tanggung jawab disuruh bikin A, ternyata bikin B. Bukan itu maksud saya. Tapi hati yang mudah berubah. Jaga hati, karena ini poin ketiga adalah jaga hati supaya tidak berubah. Ya, tidak berubah kepada Tuhan. Dan orang yang sudah, misalnya orang yang bangun dating atau bangun kehidupan pacaran, ya, dan menikah, mulai dengan baik, tapi lama-lama bisa berubah jadi benci dan tidak suka satu dengan yang lain. Ada banyak orang yang mungkin lama-lama bosan dengan pasangan hidupnya. Tapi hari ini saya mau ajarkan Bapak Ibu jaga hati supaya tidak berubah. Kita harus menjaga hati kita karena kelekatan kita, kelekatan kita bisa hilang. Demikian halnya dengan kelekatan kita pada Tuhan. Jangan sampai kelekatan kita dengan Tuhan itu hilang, saudara. Karena hati kita mulai mencintai dunia daripada Tuhan. Contoh, Alkitab memberikan contoh bahwa Paulus berkata kepada Demas. Demas ini sebenarnya salah satu murid daripada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata kepada Demas, Demas ini adalah pelayan Tuhan. Tapi Rasul Paulus berkata, Demas telah meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia ini. Dan aku telah menyerahkan dia kepada iblis. Seorang pelayan Tuhan mencintai dunia ini. Dan Rasul Paulus berkata, aku telah menyerahkan dia kepada iblis. Ketika kita lebih mencintai dunia ini, hati kita berubah kepada hal-hal dunia. Hal-hal dunia menawan hati kita. Maka kita diserahkan kepada setan. Enak memang benar. Apa yang ditawarkan dunia enak. Tapi Bapak Ibu dan saya masuk dalam perangkap tipu daya setan. Tadi poin pertama saya katakan begini, bahwa harta, kedudukan, semua yang kita punya adalah alat. Itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tidak boleh menguasai hati kita. Amin. Itu ada di sekeliling kita, boleh berlimpah-limpah, boleh. Tapi tidak boleh menawan hati kita. Hati kita harus prioritas utama kepada Tuhan. Sama dengan contoh Raja Salomo. Raja Salomo memulai dengan baik, dengan mendengarkan arahan Tuhan. Tapi ketika dia semakin tenar, dia punya 700 istri dan 300 gundik. Di mana ia tidak lagi berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tapi ia berpaut kepada istri-istrinya dengan membangun tiang-tiang berhala menurut keinginan istri-istrinya, sehingga akhirnya dia mulai menyimpang dari firman Tuhan, lalu mulai hidup di dalam apa yang diinginkan oleh istri-istrinya. Dia mengambil istri-istrinya bukan dari Israel, tapi dia mengambil istri-istri dari kerajaan-kerajaan yang menyembah berhala. Sehingga akhirnya itu membuat Salomo distract. Dia keluar daripada jalurnya Tuhan. Orang berkata, apakah Salomo? Ada yang berkata kepada saya, pastor, apakah Salomo masuk surga atau masuk neraka? Urusan masuk surga atau masuk neraka adalah urusan Tuhan dan bukan urusan kita. Amin. Kalau kita lihat dalam kitab Pengkhotbah, kitab Amsal, kitab Kidung Agung, kitab Amsal ditulis waktu muda, kitab Kidung Agung ditulis masa-masa jayanya, tapi kitab Pengkhotbah ditulis pada masa tuanya. Pengkhotbah pasal yang ke-12 itu adalah pertobatannya Salomo. Dan Salomo berkata, hiduplah takut akan Tuhan. Haleluya. Kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan artinya jaga hati kita supaya tidak berubah dengan Tuhan. Mencintai Tuhan tiap hari harus semakin dalam, semakin mengasihi Tuhan. Saya percaya apa yang terjadi di masa lalu. Masa lalu bisa saja kesuksesan. Masa lalu bisa saja penyertaan Tuhan. Masa lalu bisa juga karena kesalahan dan karena hidup dalam dosa. Tidak bisa menjamin kita
supaya bisa bertahan untuk melekat kepada Tuhan. Ingat masa lalu saudara, kita punya masa lalu mungkin kelam. Kita punya masa lalu mungkin gelap. Tapi saudara dan saya itu tidak bisa menjamin supaya kita bisa bertahan atau melekat kepada Tuhan. Yang bisa menjamin saudara dan saya, semakin hari semakin kuat dengan Tuhan, adalah ketika Bapak Ibu tetap melekat kepada, menjaga hati kita untuk masa depan yang penuh harapan. Amin. Sebab kalau kita tidak menjaga hati kita, melekat kepada Tuhan, kita mudah sekali tergoda dengan dunia. Kita mudah sekali terbawa dengan keinginan dunia. Bisa sebuah pertanyaan kepada saudara, seberapa jauh gairah kita untuk mau melekat pada Tuhan? Bagaimana prioritasmu? Bagaimana saudara dan saya? Yang kedua tadi adalah apa? Bagaimana kita mengejar Tuhan? Bagaimana kita menjaga hati kita supaya tidak berubah kepada Tuhan? Kepada tawaran dunia, hal-hal dunia. Bagaimana dengan saat teduh kita? Setiap hari, apakah Bapak Ibu punya saat teduh? Apakah kita hanya cuma datang berdoa saja, A, B, dan sampai Z, dan dalam nama Yesus, amin. Kita tidak berikan 10 menit sampai 15 menit untuk dia mendengarkan Tuhan bicara kepada kita. Adakah waktu yang kita berikan untuk mengenal dia secara dalam? Adakah waktu untuk kita datang dan menyerap keilahiannya, menyerap hal-hal ilahi, menyerap firman-Nya? Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka kita akan punya prioritas yang benar. Kita punya hati yang penuh dengan gairah. Kita punya hati untuk menikmati Tuhan. Dan hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Saya percaya kalau itu ada pada kita, maka kita tidak akan jauh daripada Tuhan. Tapi kita akan semakin lengket dengan Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Mari kembalilah dan kejarlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, yang terus cari dia setiap hari. Demikianlah saudara dan saya, jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Tulis di kolom komentar, saya mau jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya mau jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Kitab Wahyu berkata begini, bahwa kita ini jatuh terlalu dalam karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula dan jatuh cinta lagi dengan Tuhan setiap hari. Dan Bapak Ibu akan melihat keajaiban. Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat yang dari Tuhan akan dinyatakan kepada Bapak Ibu. Bahkan yang paling hebat, bahwa orang yang tinggal melekat kepada Tuhan akan berbuah lebat bagi Tuhan. Buah di sini adalah dia tidak akan menutup mulutnya untuk menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dia akan cerita tentang kebesaran Tuhan. Seperti kalau Anda jatuh cinta kepada seseorang, Anda akan cerita kebaikan orang itu kepada teman, kepada saudara, kepada orang lain. Rasanya orang itu yang lebih baik daripada orang lain. Padahal mungkin ada orang lain yang lebih baik daripada orang yang Anda cerita. Tapi karena Anda lagi jatuh cinta, Anda cerita kebaikannya kepada orang lain. Sama, ketika Anda jatuh cinta dengan Tuhan, salah satu buktinya Anda akan lebih banyak menceritakan Yesus daripada Anda menceritakan hal yang dunia tawarkan kepada kita. Mari kita jatuh cinta lebih lagi. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Semakin dalam mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu katakan, saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak di sorga, terima kasih. Pagi hari ini, kami mau melekat dengan Engkau, tinggal dalam Engkau, prioritas kepada Engkau, mengejar Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjaga hati kami tidak berubah kepada Engkau, tetap mencintai Engkau lebih dalam, mengasihi Engkau lebih dalam. Dan kami percaya bahwa kami tidak akan rugi apapun. Tapi kami akan menikmati penyediaan. Kami akan menikmati kebaikan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Pimpin kami. Pagi ini, kami datang dengan masalah, persoalan, pergumulan. Tapi kami tahu ketika kami prioritas kepada Engkau, mengejar Engkau, menjaga hati kami, maka persoalan masalah tidak menenggelamkan kami, tapi akan mendorong kami dan kami muncul keluar. Kami akan melihat yang di belakang padang gurun, tapi di depannya Taman Eden. Kami akan melihat jalan keluar, pertolongan dari Tuhan. Kami akan mengenal Tuhan secara pribadi, menikmati Tuhan, dan akan
melihat perkara-perkara ilahi dinyatakan atas hidup kami. Kami berdoa meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami mau semakin dalam mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tinggal di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi